Cek, cek. Maaf teman-teman ya. Terdengar apa enggak ini? Terdengar, Pak. Oh, alah, sorry, sorry. Oke, teman-teman, maaf Terdengar, ya. Pak. Oh, iya, iya. Terdengar. Oke, maaf teman-teman ya. Oke, mungkin tadi nggak terlalu terekam teman-teman ya, mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya ya teman-teman ya. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian asuhan keperawatan itu apa, ya. Langkah-langkahnya untuk melakukan pengajian keperawatan, untuk melakukan asuhan keperawatan, yaitu ini satu teman-teman ya, pengajian, analisa data, intervensi, implementasi, dan evaluasi teman-teman ya. Pasti teman-teman buat mahasiswa sudah apa namanya ya, dikasih format ataupun konsep dasar keperawatan, itu pasti akan dikasih tahu langkah-langkahnya apa saja ya. Terus bagi teman-teman perawat yang sudah pernah belajar juga nanti kita flashback lagi, kita review lagi teman-teman ya. Intinya sama kok. Yang membedakan hanya nanti sesuai dengan standar SDKI saja seperti itu. Karena dulu kan sebelum memakai SDKI itu kan memakai NAMDA dan NIKNOK ya. Jadi hampir sama, tapi cuma beda di apa namanya ya, bukunya saja seperti itu. Oke, terus selanjutnya
Oke, untuk pengkajian teman-teman ya. Pengkajian kita harus mengumpulkan ini teman-teman ya. Ya, ini keluhan pasien paling utama, keluhan pasien, terus pengkajian fungsional Gordon ya teman-teman ya. Kayak pengkajian apa namanya? Aktivitas dan istirahat, terus pengkajian psikologis pasien dan sebagainya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Terus pemeriksaan penunjang pasien, ini hasil laborat teman-teman. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah terapi atau obat yang diberikan oleh dokter itu apa ya. Di sini kita mengkaji biologis pasien, psikologis pasien, sosial dan spiritual pasien yang kita kaji semua. Oke, selanjutnya masuk ke bagian analisa data teman-teman. Ya, analisa data itu apa sih? Itu adalah proses kita menegakkan diagnosa teman-teman ya, diagnosa keperawatan ya. Jadi menegakkan diagnosa keperawatan kita dapatkan dari data yang sudah kita kaji ya dari di awal-awal ya. Keluhannya apa sih, nanti kita jadikan diagnosa seperti itu. Terus setelah kita bisa menegakkan diagnosa, kita prioritaskan teman-teman ya, diagnosa mana yang harus kita dahulukan ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan buku SDKI teman-teman, seperti itu. Terus selanjutnya intervensi. Intervensi adalah suatu rencana tindakan keperawatan teman-teman ya. Di sini kita rencanakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien, tindakan apa, dan nanti ditulis di sini di intervensi seperti itu. Ini menggunakan buku SLKI dan SIKI teman-teman ya. Terus untuk penulisan intervensinya ini juga nggak sembarangan, ini sesuai dengan ini format ONEC, observasi, nursing, edukasi dan kolaborasi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di contoh kasusnya teman-teman. Terus implementasi ya. Implementasi itu apa sih? Implementasi itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan kepada pasien teman-teman, seperti itu ya, berdasarkan rencana yang sudah kita buat tadi, seperti itu ya, seperti itu. Terus kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif teman-teman, seperti itu ya. Ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi implementasi adalah suatu tindakan keperawatan ya yang kita apa namanya ya, berikan kepada pasien ya sesuai dengan rencana tindakan yang kita buat tadi, yaitu di intervensi ya. Terus di implementasi ini kita menggunakan kalimat aktif teman-teman ya. Yang tadinya contohnya di intervensi kita menggunakan kalimat identifikasi, terus di bagian implementasi berubah menjadi kalimat aktif, yaitu jadi mengidentifikasi, seperti itu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Terus selanjutnya untuk selanjutnya adalah evaluasi teman-teman ya. Ya, evaluasi adalah tindakan yang telah kita lakukan ya, berhasil atau tidaknya ya. Nanti kita apa namanya kaji lagi ya. Jika belum berhasil, maka lanjutkan intervensi yang kita setting tadi teman-teman ya. Jika sudah berhasil, maka hentikan intervensinya ya. Kalau apa namanya? Kalau evaluasi itu menggunakan format SWOT teman-teman ya, SWOT, yaitu subject, object, assessment, dan planning teman-teman ya. S-nya itu adalah data dari pasien ya, pasien mengatakan apa. Terus O-nya adalah data objektif itu dari kita. Kita itu mendapatkan data apa dari pasien. Ya misalnya, oh ini pasien terlihat lemas, misalnya terlihat sesek, terlihat batuk, seperti itu. Untuk A-nya adalah ini A-nya adalah diagnosa keperawatannya apa. Seperti itu. Untuk P, planning-nya seperti apa. Ya, berhasil atau tidak tindakan yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk teman-teman ya ke kasusnya saja. Mohon maaf saya ini pakai kasus COVID-19 ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa silakan ditanyakan, ke apa-apa. Saya pilih pasien COVID-19 karena di sini lagi banyak-banyak kasus seperti ini ya teman-teman. Ya makanya nanti tadi sebelum
kita mulai meeting ini, teman-teman kan saya anjurkan untuk membaca literaturnya dulu teman-teman ya, untuk pengertiannya seperti apa, organ yang intinya yang berpengaruh apa. Jadi kan nanti kita pas saat membuat ASKEP jadi lebih tahu loh, ini yang harus kita periksa ini bagian organ mana, kan nanti kan biar sesuai ya. Intinya di sini teman-teman ya, misal teman-teman membuat acuan keperawatan itu jangan data siluman teman-teman ya, jangan data ngasal, nanti pasti ketahuan oleh pembimbing teman-teman ya, jangan ngasal. Soalnya pernah dulu mana ya, data yang ngasal intinya ya, nggak sinkron, pasti tetap ketahuan, malah jadi masalah nanti teman-teman ya, masalah di kampus atau masalah di pembimbing kalian di rumah sakit nanti atau di klinik seperti itu. Intinya jangan ngasal atau jangan bikin data siluman ya. Teman-teman harus benar-benar mengkaji, melakukan tindakan sesuai dengan standarnya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kasusnya teman-teman ya. Kasus pasien Nyonya S datang dari IGD dengan keluhan mual ya. Jadi ceritanya ini pasien datang dari IGD ke ruangan teman-teman ya. Pasien Nyonya S datang dari IGD dengan keluhan mual, batuk, terutama pada malam hari. Pasien mengatakan dahak susah keluar dan tenggorokan terasa tidak nyaman. Dan penurunan nafsu makan. Pasien selama sakit susah tidur malam, teman-teman ya. Ini gambaran sedikitnya aja. Terus obat dari IGD itu dapat infus RL, teman-teman ya, Rigel Lactat itu 20 TPM, dapat ranitidin injeksi 2 kali 1 ampul dan sebagainya tadi seperti itu, ya. Oke. Dan ya, terus ini hasil rongsen pasien itu adalah pneumonia teman-teman ya, atau radang paru. Biasanya itu apa namanya ya, pasien akan mudah sesek kalau dapat rongsen seperti ini. Terus hasil swab PCR positif COVID-19 teman-teman ya. Ini buat data nanti teman-teman ya, seperti itu. Langsung kita menuju ke ASKEP-nya teman-teman. Kita menuju ke ASKEP-nya coba. Oke, kita masuk ke ASKEP-nya langsung. Oke. Saya pakai Microsoft Word teman-teman ya, biar nanti nggak membingungkan. Oke. Saya perbesar dulu sedikit. Oke, teman-teman ya. Tadi teman-teman ya, tadi pengkajian pada pasien COVID-19 seperti itu ya. Teman-teman ingat bahwa tindakan atau asuhan keperawatan itu kan melalui 5 langkah teman-teman ya. Seperti pengkajian, terus diagnosa keperawatan atau analisa data, terus yang ketiga adalah intervensi atau perencanaan, terus yang ketiga adalah implementasi, yang kelima adalah evaluasi teman-teman ya. Di sini nanti kita bahas semua ya, seperti itu. Kita mulai dari pengkajian teman-teman ya, pengkajian. Ini tanggal dan jam wajib ditulis teman-teman ya, tanggal pengkajian. Tanggal pengkajian ini Rabu 3 Februari 2021 ya, ini kemarin. Soalnya ini ada karyawan baru. Ini ASKEP-nya agak bagus, jadi saya presentasikan di sini teman-teman. Oke, tanggal 3 Februari 2021 jam 8. Jam pengkajian ditulis teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya adalah identifikasi pasien. Terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, status marital itu apa namanya ya, status menikah lah, seperti itu, sudah menikah apa belum. Pendidikan, pekerjaan, terus alamat, terus nomor RM teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk nama pasien itu disamarkan ya, jangan ditulis semua, tapi disamarkan cukup inisial saja, mungkin Nyonya S atau Nyonya X atau Nyonya T dan sebagainya. Terus nomor RM juga kita rahasiakan. Soal ini privasi, nggak boleh disebar kemanapun. Terus diagnosa medis COVID-19 ya. Jadi jangan sasar teman-teman ya, diagnosa medis dan diagnosa keperawatan beda teman-teman, sangat berbeda. Ya, kita dengan medis beda. Medis itu kan dokter, kita para medis, jadi tentunya berbeda seperti itu. Terus jangan lupa tuliskan identitas penanggung jawab teman-teman.
identitas penanggung jawab, ya, Tuan S. Ya, Tuan S. Ini terus umurnya berapa, jenis kelamin, agama, terus hubungan dengan pasien itu apa teman-teman hubungannya. Ini ternyata suaminya ya. Jadi kita kumpulkan data dari pasien dan suaminya teman-teman ya. Jadi selain teman-teman nanti pada saat melakukan asuhan keperawatan atau dokumentasi di rumah sakit, selain teman-teman lihat di rekam medis, kita juga tanya ke pasien atau ke keluarganya teman-teman ya. Buat kita tanya, jangan ngasal datanya seperti itu. Terus setelah itu masuk ke ini ke B, poin B ya. Ini poin A. Poin A ini kan pengajian ya. Pengajiannya meliputi ini. Terus riwayat kesehatan teman-teman ya. Ini masih masuk dalam pengajian ya. Riwayat kesehatan teman-teman ya. Yang pertama adalah keluhan utama. Ya, keluhan utama ini cukup satu saja yang mendominasi keluhannya itu apa teman-teman ya, seperti itu. Misalnya keluhannya batuk, terus ada mual juga, ada tenggorokan sakit, terus tidak nafsu makan ya. Ini yang paling mendominasi apa teman-teman, yang paling dikeluhkan ya. Ini kan yang paling dikeluhkan adalah batuk ya, batuk berdahak ya. Ingat bahwa keluhan utama ini cukup satu saja. Kalimat cukup satu, nggak boleh banyak. Intinya keluhan utama cukup satu saja keluhannya, nggak boleh lebih dari satu, cukup satu. Karena keluhan utama ya utama, cuma satu. Pasien mengatakan mengeluh batuk berdahak cukup, nggak usah ditambah lagi, nggak usah ditambah keluhan yang lain ya. Nanti ada di poin ini teman-teman keluhan tambahan. Nah di sini teman-teman boleh menambahkan semua keluhan dari pasien tersebut ya. Ini saya merah-merahi biar nanti teman-teman mudah buat melakukan proses analisa data. Keluhan tambahan, pasien mengatakan mual, batuk terutama pada malam hari. Pasien mengatakan dahak susah dikeluarkan dan tenggorokan terasa tidak nyaman dan penurunan nafsu makan. Teman-teman, ini keluhan pasien ya. Ingat-ingat. Juga di sini teman-teman siapkan buku catatan teman-teman ya. Barangkali nanti ada poin-poin yang penting bisa dicatat seperti itu. Ya, contohnya ini keluhan utama, teman-teman cukup satu saja, cukup satu yang ditulis di sini. Keluhan yang paling mendominasi seperti itu. Terus yang ketiga, riwayat penyakit sekarang teman-teman ya. Teman-teman ceritakan semuanya, diceritakan semuanya. Dari awal pasien masuk rumah sakit atau di rumah diceritakan sampai nanti di rumah sakit bagaimana sih seperti itu. Kayak gini contohnya, pasien mengeluh mual dan muntah sejak tanggal 22 Januari 2021. Ini kan masuk tadi tanggal berapa tadi ya? Masuk tanggal, masuk tanggal 3 Februari. Sedangkan ini keluhannya dari tanggal 22 Januari, baru udah lama teman-teman ya. Kemudian pasien berobat ke dokter praktek namun sudah 2 hari tidak ada perubahan. Kemudian pada tanggal 26 Januari pasien berobat ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Emmanuel dan tetap tidak ada perubahan teman-teman ya. Tanggal 1 Februari 2021 pasien datang ke IGD Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga dengan keluhan demam, mual, muntah dan batuk ya. Saat dikaji pasien mengatakan sudah tidak demam, jadi demamnya cuma dulu aja ya. Sekarang masih mual, batuk terutama pada malam hari, batuknya malam hari. Dikarenakan suhu ruangan yang terasa dingin. Pasien mengatakan dahak susah keluar dan tenggorokan terasa tidak nyaman dan penurunan nafsu makan, teman-teman seperti itu. Ya. Terus selanjutnya riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan pernah menderita TB atau tuberkulosis teman-teman ya pada saat kelas 6 SD dan menjalani pengobatan rutin di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga selama 1 tahun. Terus kelima, riwayat penyakit keluarga juga kita kaji teman-teman ya. Kita kaji, pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit keluarga yang menurun dan itu genetik ya. Pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama. Yang sama berarti kan COVID, berarti keluarga nggak ada yang kena COVID katanya seperti itu menurut data dari pasien ya. Seperti itu. Kalau misalnya dari keluarga ada yang sama mengalami COVID-19, ditulis juga berarti keluarga ada yang mengalami penyakit yang sama seperti yang diderita oleh pasien seperti itu.
Terus ini setelah ini kita buat genogram teman-teman ya. Ini buat apa namanya ya, buat keterangan saja dari keluarga ini dari keluarga ini ada apa namanya ya. Ini dari keluarga ayah, ini terus ayah. Ini dari keluarga ayah dan ibunya pasien teman-teman ya, seperti itu ya. Ini dari keluarga dari orang tua pasien, ini pasien teman-teman yang di angka panah ini arah panah ini adalah pasien ya. Pasien ini mempunyai riwayat penyakit TBC pada kelas 6 SD tadi, seperti itu ya. Di sini ada keterangannya teman-teman. Genogram ada keterangannya juga. Nanti saya bagi ke Bapak file-filenya biar nanti bisa belajar di rumah atau di kos seperti itu ya. Ini ada keterangannya. Nah, kalau ini nggak usah terlalu di apa namanya ya, diperdalam nggak apa-apa, nanti bisa sesuai dengan ini teman-teman, keterangannya aja seperti itu. Terus yang poin C adalah pola kesehatan fungsional teman-teman, fungsional Gordon ya, kita masih mengacu pada ini, masih menggunakan ini pola fungsional Gordon. Ini ada 11 teman-teman ya. Yang pertama adalah pemeliharaan kesehatan. Pasien mengatakan jika mengalami masalah kesehatan, pasien akan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Ini data dari pasien teman-teman, bukan data asal teman-teman ya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah nutrisi metabolik. Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari dengan porsi selalu habis teman-teman. Ya. Jadi selalu habis. Seperti itu. Terus saat tadi mana ya? Terus minum 12 air putih per hari. Saat sakit, pasien mengatakan nafsu makan berkurang, terasa mual teman-teman ya. Kita garisi warna merah teman-teman di sini. Soalnya ini adalah masalah teman-teman ya, keluhan. Jadi keluhannya ada batuk, terus susah tidur dan mual teman-teman. Ada 3 masalah yang kita catat di sini ya, seperti itu. Yang ketiga adalah eliminasi ya. Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien BAB 1 kali sehari dengan konsistensi tinja lunak warna kuning, beraroma tidak menusuk, tidak ada masalah saat BAB ya. BAB kurang lebih 10 kali per hari, berwarna kuning terang, beraroma tidak menusuk. Saat sakit, pasien mengatakan tidak ada gangguan BAB ya. Ini berarti normal semua. Ini data dari pasien semua teman-teman. Terus yang keempat adalah aktivitas ya. Aktivitas ini ada parameternya teman-teman ya, ada nilainya juga. 0 itu adalah di sini ada keterangannya. 0 adalah mandiri, 1 adalah dengan alat, 2 dibantu orang lain, 3 dibantu dengan alat dan dibantu orang lain. Yang keempat adalah ketergantungan total. Jika pasien itu ketergantungan total ya, berarti dicentang di angka di kolom 4 seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Karena ini pasien masih bisa mandiri ya di angka 0 seperti itu. Terus selanjutnya pola persepsi kognitif. Pasien mengatakan masih dapat mengingat kejadian di masa lalu ataupun yang baru terjadi. Fungsi pendengaran dan penglihatan pasien masih normal. Pasien terlihat menceritakan kejadian di masa lalu yang baru terjadi. Ini normal teman-teman ya. Terus pola istirahat lain teman-teman. Pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidur selama 7 jam per hari. Pasien tidak mengalami gangguan tidur. Saat sakit pasien tidur 5 jam per hari. Pasien mengatakan mengalami gangguan tidur terutama pada malam hari dikarenakan suhu ruangan yang terasa dingin dan batuk. Pasien mengatakan sering berjaga saat tidur teman-teman ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf ini bagian pengajian saya percepat karena nanti masih banyak lagi yang harus kita pelajari yang terutama pada diagnosa nanti agak panjang, apalagi intervensi teman-teman. Terus konsep diri, pasien mengatakan dia berperan di rumah sebagai seorang ibu dan telah memiliki 3 orang anak ya. Ini gampang nanti bisa disesuaikan kata-katanya nggak apa-apa. Terus selanjutnya pola peran dan hubungan. Pasien mengatakan sebelum sakit hubungannya dengan keluarga dan tetangga baik. Saat sakit hubungan pasien dan keluarga dan tetangga tetap baik. Pasien mengatakan sering ditelepon oleh keluarga. Seperti itu. Ya, jadi kan di sini semua dari biologis pasien, psikologis pasien, sosial pasien kita kan kaji semua teman-teman di sini. Lengkap seperti itu. Pola peran dan hubungannya itu termasuk sosial, teman-teman, sosial dari pasien. Di rumah seperti apa dengan keluarganya, dengan tetangganya seperti apa. Seperti itu.
Terus 9, pola reproduksi dan seksual. Ya, pasien berjenis kelamin perempuan, pasien sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, namun 1 orang anaknya telah meninggal. Ditulis teman-teman di sini, pasien mengatakan sebelum sakit maupun saat sakit tidak mengalami gangguan dengan organ reproduksinya. Pasien mengatakan tidak mengalami gangguan menstruasi. Ya, seperti itu. Terus yang 10, pola pertahanan diri. Pasien mengatakan jika ada masalah, pasien lebih memilih untuk menonton TV. Dengan begitu pasien masih lebih tenang, ya. Boleh seperti ini tergantung dari pasien seperti apa. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Bentar. Ya, ini tadi pola keyakinan dan nilai teman-teman. Kita lanjutkan lagi pola keyakinan dan nilai. Pasien mengatakan, di mana? Pasien beragama Islam, pasien mengatakan sebelum sakit, pasien menjalankan semua perintah agama dengan baik. Saat sakit, pasien tetap dapat menjalankan ibadah. Oke teman-teman, tadi ada yang ngechat, nggak terdengar suaranya, tapi terdengar teman-teman. Saya nggak unmute kok teman-teman, saya nggak tombol ini kok. Coba yang nggak kedengaran suaranya, coba di setting teman-teman. Di setting ini mungkin ada yang kepencet. Coba ini Mbak Junaida, mungkin settingannya Mbak Junaida, mungkin settingannya tuh. Oke, ini ada yang kedengaran coba. Mbak Junaida ya. Paling jenengan Mbak di settingannya enggak, mungkin ada yang kepencet. Oke, kita lanjut tadi teman-teman ya. Terakhir pola keyakinan dan nilai. Ya, ini adalah ke-11 pola fungsional teman-teman ya. Pola fungsional Gordon ini ada 11. Terakhir ada pola keyakinan dan nilai. Terus di poin D ada pemeriksaan fisik teman-teman ya. Pemeriksaan fisik pasien. Kita memeriksa ke pasien ya. Seperti kesadaran atau GCS ya teman-teman ya. Pasien adalah sadar penuh teman-teman ya, sadar penuh. Ya. Tingkatan kesadaran manusia itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 teman-teman ya. Yang pertama sadar penuh itu adalah komposmentis, terus apatis, somnolen, delirium, stupor, dan koma ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi mengenai GCS teman-teman ya untuk teman-teman mahasiswa. Karena di sini mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Nanti takutnya tidak cukup waktunya seperti itu. Untuk kesadarannya pasien adalah komposmentis teman-teman ya. Ini parameternya ini teman-teman ya. E4, V5, M6. Itu adalah mata, V adalah verbal ya. Ini EY bahasa Inggrisnya adalah EY. EY 4, V-nya 5, M-nya adalah motorik. Motoriknya 6. 15. 15 itu komposmentis sadar penuh ya. Terus TTV-nya, tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya berapa? Ini 170 per 70. Nadinya 106, suhu 36. Terus RR-nya, nafasnya 23 kali per menit. Saturasi oksigen 94%, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kaji sendiri nanti ke pasien. Terus selanjutnya pemeriksaan pada kepala ya dan leher.
Untuk kepala bentuknya simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi, kulit kepala terlihat bersih, rambutnya hitam atau beruban. Misalnya berubannya tulis beruban di sini teman-teman seperti itu. Terus misalnya ada nyeri tekan, ditulis aja ada nyeri tekan. Ini lesi adalah luka teman-teman ya. Ada luka apa enggak? Ditulis aja sesuai dengan pengajian teman-teman apa. Terus yang B adalah leher. Tidak ada lesi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Teman-teman raba di bagian leher ada kelenjar apa enggak, ada pembesaran di sini enggak, ada pembengkakan apa enggak ya, seperti itu. Tidak ada nyeri tekan, terus warna sama dengan warna kulit, pergerakan bebas ke semua arah, tidak ada pembesaran vena jugularis. Selanjutnya adalah mata, teman-teman. Mata bentuk simetris, tidak ada konjungtivitis, kornea berwarna hitam ya. Pupil isokor, sklera ikterik, konjungtiva animis, refleks cahaya positif ya. Ini normal semua teman-teman. Ya. Ini tidak ada konjungtivitis. Kornea berwarna hitam normal. Pupil isokor teman-teman ya. Isokor itu adalah pupilnya itu besarnya itu adalah sama. Ya enggak beda. Kalau anisokor itu berarti pupilnya itu kanan dan kiri nggak sama besar seperti itu. Mungkin yang kanan 2 mm apa namanya ukurannya, yang sebelahnya lagi mungkin 3 mm seperti itu. Itu namanya anisokor. Kalau isokor itu besarnya sama antara kanan dan kiri matanya, pupilnya. Terus sklera aniterik. Sklera itu adalah ini teman-teman ya, yang warna putih ya, warna putih. Anikterik ini adalah tidak warna kuning. Kalau ikterik itu adalah kuning teman-teman. Berarti ada tanda hepatitis juga seperti itu. Terus konjungtiva ananemis ya. Konjungtiva ini teman-teman di bagiannya warna pink. Di dekat kelopak mata ya. Ini warna pink, ini konjungtiva. Ananemis berarti normal ya, berwarna merah atau pink. Kalau anemis berarti warnanya agak pucat, berarti ini kurang darah. Mungkin HB-nya rendah juga bisa seperti itu. Terus efek cahaya pada pupil itu positif apa enggak? Misalnya enggak positif berarti anteng-anteng aja, berarti udah meninggal. Kalau efek cahaya positif berarti masih hidup, seperti itu. Terus untuk hidung, bentuk simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada sekret atau sumbatan, tidak ada polip hidung. Telinga, bentuk auricula simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi, tidak ada sumbatan atau sekret. Sekret itu adalah kayak kotoran teman-teman ya. Terus mulut dan gigi, bibir lembab. Kalau kering ditulis kering teman-teman, tidak ada lesi maupun inflamasi. Gigi terlihat bersih, jumlah gigi berapa dihitung, tidak ada inflamasi pada gusi, misalnya ada tulis aja ya. Permukaan lidah terlihat bersih, berwarna merah muda, tidak dapat haltosis. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan pada dada teman-teman ya. Dada di dada kan ada jantung dan paru-paru teman-teman ya. Jadi kita kaji jantung dan paru-parunya juga ya. Untuk jantung ya, untuk jantung dan paru-paru intinya bagian dada itu formatnya pakai IPPA teman-teman ya. Ini IPPA. Ada inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman jadi catat mungkin. Inspeksi adalah kita melihat ke pasien loh, seperti itu. Ini bentuknya dada simetris, tidak ada lesi ya. Ini berarti kan pandangan kita ke pasien ya, secara virtual teman-teman ya. Seperti itu. Terus palpasi itu adalah meraba teman-teman ya, perabaan. Misalnya diraba, oh ini ada nyeri tekan. Terus saja di sini ada nyeri tekan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Terus perkusi apa? Perkusi adalah ketukan teman-teman ya, ketukan. Ini kembung apa enggak, terus apa namanya ya, bunyinya gimana bunyinya. Ya seperti itu. Kalau jantung bunyinya kan itu apa namanya ya, pekak teman-teman ya, pekak seperti itulah. Nanti belajar di kampus teman-teman ya, ke dosen atau ke pembimbing apa namanya ya, dosennya ya tanya aja, nggak pasti diajari kok ya. Soalnya pekak normalnya. Jadi perkusi adalah ketukan teman-teman ya. Terus auskultasi adalah pendengaran teman-teman ya, kita mendengarkan dengan stetoskop seperti itu, ataupun mendengarkan dengan telinga kita langsung ya. Tapi kan nggak mungkin kalau beda. Kita pasti pakai stetoskop ya. Ini karena berhubung ini perawatnya pakai APD teman-teman ya, pakai hazmat, jadi nggak pakai stetoskop nggak bisa.
Tulis aja di sini tidak terdengar karena penggunaan APD. Biasanya kalau jantung bunyinya itu kan lub-dub teman-teman ya, lub-dub bunyinya normalnya seperti itu ya, seperti itu. Terus untuk paru-parunya sama IPPA teman-teman ya. Inspeksi bentuk dada simetris, tidak ada lesi, tidak ada suara, tidak ada usaha nafas tambahan, kedalaman pola nafas sedang. Terus palpasinya tidak ada nyeri tekan, perkusi. Perkusi suara paru normal adalah sonor teman-teman, sonor. Kalau hipersonor itu biasanya ada cairan yang ada di paru-paru tuh kayak efusi pleura itu kan hipersonor biasanya. Terus auskultasi teman-teman ya, auskultasi. Biasanya kalau apa namanya auskultasi dari paru-paru itu bunyinya apa? Misalnya ada suara wheezing, ada ronki, ada apa namanya? Misalnya ada ngorok-ngorok apa enggak seperti itu ya. Kalau ada ya tulis aja suara auskultasi normal, tidak ada suara napas tambahan seperti itu kalau normalnya. Tapi kalau misalnya ngorok-ngorok ya tulis terdengar suara ronki di paru kanan dan paru kiri misalnya seperti itu. Terus abdomen teman-teman ya, abdomen itu bagian perut teman-teman ya. Ya, ini beda formatnya. Kalau dada itu pakai IPPA, tapi kalau abdomen adalah IAPP teman-teman ya, IAPP. Ini alasannya apa? Karena bagian perut jika dilakukan perkusi dulu atau palpasi nanti akan mempengaruhi hasil auskultasinya teman-teman. Jadi harus dilakukan auskultasi terlebih dahulu. Ini apa namanya ya? Ini tujuannya seperti itu. Jadi biar nanti tidak mempengaruhi saat kita mendengarkan. Seperti itu. Kalau abdomen itu IAPP. Inspeksinya apa? Bentuknya perutnya gimana? Cembung atau datar seperti itu. Terus terdapat luka bekas pos operasi sesar. Ini dulu pasiennya seperti itu sih. Terus auskultasi tidak terdengar. Tapi kalau abdomen, kalau lambung itu apa namanya ya? Suaranya apa? Ada suara apa? Terus bising ususnya berapa? Normal apa enggak? Seperti itu ya. Terus palpasi tidak ada nyeri tekan. Terus perkusi suara, untuk suara itu suaranya timpani pada apa namanya ya, pada hati atau liver, suaranya timpani seperti itu. Terus untuk ekstremitas teman-teman ya, ekstremitas adalah bagian kaki atau kanan, apa kaki atau tangan. Ekstremitas dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah teman-teman ya. Ekstremitas atas bentuk simetris, kekuatan otot baik, tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi, dan tangan kanan terpasang infus RL. Dijabarkan semua teman-teman. Ya, jangan ada singkatan di sini. Terus ekstremitas bawah kayak gini lah teman-teman ya. Terus refleksnya, refleks patologis ada apa enggak? Ini normal semua sih ya. Seperti itu. Refleks biologis juga normal. Terus selanjutnya ada pemeriksaan penunjang teman-teman ya. Pemeriksaan penunjang itu hasil laboratorium teman-teman. Ada hasil laboratorium, ada hasil rongsen, ada hasil mungkin CT scan, ataupun hasil apalah pokoknya dicantumkan di sini. Yang pertama ini adalah pemeriksaan laboratorium ya, tanggal 1 Februari. Ini tanggal wajib dikasih teman-teman ya, wajib dikasih tanggalnya. Wajib dikasih tanggal berapa, terus pemeriksaannya apa, seperti itu. Kita buat tabel begini teman-teman ya, menyerupai hasil laboratorium rumah sakit. HP-nya berapa, hematokritnya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa. Kita tulis di sini ya, dibuat tabel biar rapi. Terus pemeriksaan yang kedua adalah hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 3 Februari. Ya ternyata dicek lagi, ada cek GDS atau gula darah ya. Terus ada cek HbA1c. Terus yang ketiga hasil pemeriksaan swab PCR pada tanggal 2, swab PCR-nya adalah positif. Ditulis juga teman-teman ya di sini seperti itu. Terus selanjutnya ini ada hasil pemeriksaan rongsen torak pada tanggal 1 Februari. Ini hasil rongsennya teman-teman ya. Ini hasilnya adalah perserubungan infiltrat di kedua paru adalah pneumonia. EC adalah diduga pneumonia. Terus tak tampak efusi pleura, besar cor atau jantung normal. Ya. Terus selanjutnya selanjutnya ini adalah terapi teman-teman ya. Terapi apa yang diberikan kepada pasien. Ini ranahnya dokter teman-teman ya. Kita hanya memberikan atau membantu
diberikan kepada pasien. Terapi yang didapat ini kebetulan DPJP-nya Dr. Alvin ya. Ini terapi pada tanggal 2 Februari teman-teman ya. Ini ada infus, RL, 20 TPM, injeksi ini ranitidin 2 kali 1 ampul, Neurosan B 1 kali 1 ampul, ceftriaxone 2 kali 1 dan sebagainya teman-teman di sini ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena masih banyak lagi nanti. Terus terapinya ditulis semua, terapi tanggal 3, 4, karena tiap hari kan visit, jadi ditulis semua per harinya apa seperti itu. Terus, nah ini teman-teman ya, kita mulai di analisa data. Pengajian sudah selesai, ya. Terakhir adalah tadi ini terapi yang diberikan, ya. Kita masuk ke analisa data ya, seperti itu. Proses pengajian yang pertama adalah proses asuhan keperawatan. Yang pertama adalah asuhan keperawatan, pengajian. Yang kedua adalah diagnosa, yaitu analisa data ini teman-teman ya. Ini adalah tempat di mana kita menegakkan diagnosa seperti itu. Ya, jadi analisa data itu terdapat teman-teman ya, ada 5 kolom teman-teman ya. Ini ada 5 kolom teman-teman ya, ada 5 kolom. Yang satu adalah ini teman-teman ya. Kita sertakan nomor tanggal, data fokus, problem, dan etiologi teman-teman seperti itu ya. Ini tanggal pengajian ya, sekaligus tanggal penegakan diagnosa ditulis teman-teman ya. Tadi kan pengajian tanggal 3. Kita di sini juga menuliskan tanggal 3 juga seperti itu. Jamnya jam berapa seperti itu. Ya. Ini di data fokus ini ada data DS dan DO teman-teman ya. DS itu data yang didapatkan dari pasien ya. Pasien mengatakan apa seperti itu. Kalau DO itu adalah data dari kita teman-teman ya. Kita melakukan pemeriksaan apa, kita menemui sesuatu apa, kita tulis di sini seperti itu ya. DS contohnya adalah ini, Pak. Pasien mengatakan batuk terutama pada malam hari dikarenakan suhu ruangan yang terasa dingin. Pasien mengatakan dahak susah dikeluarkan dan tenggorokan terasa tidak nyaman. Ya, sebelum teman-teman melakukan proses di analisa data, teman-teman harus mengumpulkan dulu teman-teman. Oke, teman-teman sebelum masuk ke analisa data, teman-teman harus punya catatan dulu. Ini apa kira-kira keluhannya apa saja ya, seperti itu. Nanti kita bisa gampang langsung kita menduga, oh ini keluhannya ini, berarti diagnosanya adalah ini, seperti itu ya. Tadi kan keluhan pasien saya itu kan batuk, terus susah tidur dan mual atau seleranya tidak bagus, selera makannya berkurang seperti itu ya. Ada 3 masalah yang harus kita selesaikan teman-teman seperti itu ya. Yang pertama adalah ini, pasien mengatakan batuk terutama pada malam hari ya, seperti itu. Teman-teman siapkan buku ini teman-teman, SDKI-nya. Ya, SDKI teman-teman siapkan. Nanti kita belajar buku teman-teman seperti itu ya. Pasien mengatakan batuk terutama pada malam hari ya. Loh, ini kalau batuk ini cocoknya pakai diagnosa apa teman-teman? Kita buka. Kalau batuk kita sesuaikan teman-teman ya. Kalau batuk pasti bersihan jalan nafas, tidak efektif ya, seperti itu. Kita buka dulu teman-teman daftar isinya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau di buku saya ini halaman 18 kita buka ya. Bersihan jalan nafas itu apa sih? Di sini ada di buku SDKI ada keterangannya. Bersihan jalan nafas itu adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas yang tetap paten, seperti itu. Ya, berarti kan ini termasuk batuk teman-teman ya, keluhan batuk ini ya, termasuknya seperti itu. Terus penyebabnya ini ada apa? Ada spasme jalan nafas, ada hipersekresi, ada disfungsi neuromuskular, benda asing, adanya jalan nafas buatan, sekresi yang tertahan, terus ada proses infeksi dan sebagainya. Ya, di sini penyebabnya di buku SDKI juga ada teman-teman, jadi mudah ya. Nanti kita sesuaikan dengan diagnosanya apa.
Terus di buku juga ada yang teman-teman gejala dan tandanya. Tandanya adalah batuk tidak efektif, terus tidak mampu batuk ya. Jadi bersihan jalan napas tidak efektif ya. Ini tanda gejalanya adalah batuk yang tidak efektif teman-teman ya. Berarti pasien ini nyonya S kan termasuknya batuknya itu tidak efektif ya. Berarti masuk dalam kriteria diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya. Seperti itu. Lah ketemu satu teman-teman ya. Terus ini etiologi kan sama dengan problem, sama dengan penyebab sorry ya. Ini kira-kira yang penyebab yang sesuai dengan keluhan pasien itu apa sih ya? Di sini kita cari penyebabnya. Nah ini sekresi yang tertahan teman-teman ya. Sekresi yang tertahan itu sama intinya sekresi yang tertahan itu sama dengan ini teman-teman ya, dahak susah dikeluarkan. Sama dengan apa namanya? Sama dengan dahak yang sudah dikeluarkan itu sama dengan sekresi yang tertahan. Jadi kita sudah menemukan satu diagnosa teman-teman ya, seperti itu. Terus kita lihat di DO teman-teman. Di DO. DO kita ambil dari pengajian tadi teman-teman. Dilihat dari pengajian, di pengajian kita. Tadi saturasi kan di atas ada 94%, hasil rongsen paru ini kan ada pneumonia, terus hasil swab PCR itu positif. Jadi ini DO ini apa namanya ya? Buat data pendukung teman-teman, data pendukung diagnosa keperawatan seperti itu. Jadi ini jadi DS dan DO disesuaikan teman-teman ya, disesuaikan dengan penyebabnya itu apa seperti itu. Oke. Kita ketemu satu diagnosa keperawatan teman-teman ya, ketemu satu. Kita masuk ke diagnosa yang kedua teman-teman ya. Ini ada gangguan pola tidur teman-teman ya, karena keluhan pasien adalah salah satunya adalah kurang tidur, susah tidur seperti itu ya. DS-nya adalah pasien mengatakan saat sakit pasien tidur 5 jam per hari ya. Pasien mengatakan mengalami gangguan tidur ya. Ini kata-kata ini, kalimat ini kita dapatkan dari mana? Dari pengajian yang atas tadi teman-teman ya, yang saya merah-merahi lah seperti itu, yang saya merah-merahi ini dimasukkan ke dalam tabel analisa data teman-teman ya, itu. Terus DO-nya apa teman-teman? DO-nya apa? Nah ini dikosongi, bisa kita tulis anu aja teman-teman. Ini pasien terlihat lesu gitu aja nggak apa-apa. Ini kan data dari kita, nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Pasien terlihat lesu, mungkin terus terlihat gelisah dan sebagainya karena kurang tidur seperti itu ya. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang telat nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya pun ketinggalan jauh, nanti bisa lihat di YouTube nggak apa-apa seperti itu. Oke, pasien terlihat lesu. Ini data dari kita seperti itu. Ya, kita sudah kumpulkan ini kata kalimat ini. Kita langsung menuju ke problem yang sesuai dengan keluhan pasien itu apa. Yang pas itu adalah gangguan pola tidur jelasnya ya. Ini teman-teman wajib tahu isi dari SDKI teman-teman ya. Diagnosanya apa saja ini wajib tahu ya. Harus dibaca semua teman-teman ya. Nanti biar teman-teman enggak bingung pada saat melakukan pengajian dan proses apa namanya penegakan diagnosa, biar nggak bingung dan nggak kebanyakan nyari-nyari lah seperti itu. Kalau teman-teman sudah paham, sudah tahu, kalau hafal malah lebih bagus seperti itu. Kalau hafal malah teman-teman nggak usah buka-buka ini. Oh ini pasiennya susah tidur, oh berarti gangguan pola tidur. Oh ini pasiennya merasa nyeri, kepala terasa berputar-putar. Oh ini berarti diagnosanya adalah diagnosa nyeri seperti itu. Jadi otomatis nanti teman-teman. Ya. Jadi ini gangguan pola tidur teman-teman ya.
problemnya adalah masalahnya adalah gangguan pola tidur ya. Terus ini penyebabnya apa? Hambatan lingkungan, suhu lingkungan. Kok bisa? Dilihat lagi teman-teman, kita buka gangguan pola tidur. Ini ada di halaman berapa ini coba? Gangguan pola tidur. Kalau di buku saya ini halaman 126 teman-teman. 126. Ya, ini gangguan pola tidur. Pengertiannya adalah gangguan kualitas dan kuantitas faktor tidur akibat faktor eksternal. Penyebabnya apa saja? Ini ada hambatan lingkungan, ada kurang kontrol tidur, kurang privasi, keadaan teman tidur tidak familiar ya. Jadi ini yang paling sesuai adalah pasien kan mengeluh tidak bisa tidur karena suhu ruangan yang dingin teman-teman ya. Berarti ini yang pas adalah ini teman-teman, hambatan lingkungan. Misalnya ada kelembaban lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, dan sebagainya. Berarti sangat pas banget teman-teman ya. Berarti pas. Kita berarti sudah menemukan 2 diagnosa keperawatan dari pasien Nyonya S. Seperti itu. Terus yang ketiga, tadi pasien mengeluh mual, tidak nafsu makan teman-teman. Ya. Untuk DS-nya, pasien mengatakan nafsu makan berkurang dan merasa mual. Makanan menjadi terasa tidak enak ya. Kalimat ini kita dapatkan kan dari hasil pengajian tadi teman-teman yang di atas yang kita merah-merah tadi. Kita buka lagi. Nah ini. Pas untuk makanan. Dan nutrisi. Saat sakit, pasien mengatakan nafsu makan berkurang, merasa mual, makanan menjadi terasa tidak enak. Pasien terlihat hanya dapat menghabiskan setengah porsi makanan saja. Nah, ini kan sudah kelihatan banget bahwa ini adalah keluhan pasien, seperti itu. Kita masukkan ke tabel analisa data, teman-teman. Oke, kita masukkan di sini. Ya, pasien mengatakan nafsu makan berkurang. Terus DO-nya apa? Data dari kita apa? Pasien terlihat hanya mendapat menghabiskan setengah porsi makanan saja. Oh, kita kan lihat, oh ternyata pasiennya cuma habis segini saja, ya gitu kan. Ini buat data kita. Gitu. Terus diagnosa yang tepat apa, teman-teman? Kita cari, teman-teman ya. Di sini ada subkategori, teman-teman. Kita cari aja ya. Ya. Ini kategorinya adalah psikologis, teman-teman ya. Subkategorinya adalah nyeri dan kenyamanan ya. Ini yang tepat adalah diagnosanya adalah nausea. Nausea itu kita buka. Nausea ini di halaman 172, teman-teman. 172. 172. Oke. 172 mana ini? Nah, nausea. Nausea adalah perasaan tidak nyaman pada bagian belakang tenggorok atau lambung yang dapat mengakibatkan mual ya atau muntah seperti itu. Ini berarti sama lah, intinya sama dengan keluhan pasien, teman-teman. Terus penyebab nausea itu apa? Satu, ini ada gangguan biokimiawi, gangguan pada esofagus, distensi lambung, iritasi lambung, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Ini yang paling tepat dengan keluhan pasien itu adalah ini, teman-teman. Rasa makanannya tidak enak. Di sini kan ada penyebabnya. Jadi itu penyebabnya kita nggak salah-salah, kita harus di sini sesuai dengan SDKI. Nausea, jadi penyebabnya adalah rasa makanan yang tidak enak. Seperti itu. Nah, di sini kan ada di poin 14 ada rasa makanan atau minuman yang tidak enak seperti itu. Ya. Jadi dapat disimpulkan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekresi yang tertahan, ya. Terus didukung dengan
DS dan DO-nya, pasien mengatakan batuk terutama pada malam hari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi problemnya ini, terus penyebabnya ini, terus didukung dengan data ini, DS dan DO. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Kita selesai di proses penegakan diagnosa teman-teman ya. Selesai pada analisa data. Seperti itu. Selanjutnya kita memprioritaskan diagnosa teman-teman. Ya. Yang dimaksud dengan prioritas diagnosa itu adalah kita itu memprioritaskan, mengutamakan diagnosa yang benar-benar mengancam jiwa pasien, mengancam keselamatan pasien, yang sangat dikeluhkan pasien itu apa ya? Dari ketiga masalah ini, yang paling mengancam, yang paling membuat pasien tidak nyaman itu apa sih? Seperti itu. Mungkin yang pertama apa namanya ya? Apakah nausea dulu? Apakah pola tidur dulu? Atau kan bersihan jalan nafas dulu? Kita sesuaikan teman-teman lah. Kita sesuaikan, kita nalar aja yang kiranya membahayakan pasien itu mana sih, seperti itu. Ya, yang jelas adalah ini teman-teman. Yang jelas ini, bersihan jalan nafas tidak efektif itu adalah masalah yang kita utamakan, yang kita depankan dulu nanti, seperti itu ya. Karena apa? Bersihan jalan nafas ya, jika ini sekretnya itu di tenggorokan tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Nanti akan menumpuk di dalam dan akan membuat jalan nafas pasien itu akan terganggu ya, dan akan menyebabkan sesak nafas ya. Sesak nafas kalau ditangani gimana? Pasien bisa meninggal, seperti itu ya. Kita berpikirnya seperti itu, nalarnya seperti nalarnya seperti itu. Terus yang kedua itu ada apa? Nausea. Kok bisa nausea? Bukan gangguan pola tidur. Karena nausea itu adalah proses suatu keadaan di mana pasien itu susah untuk makan, teman-teman ya. Jika pasien tidak makan, apa yang terjadi? Pasien pasti akan mengalami lemes, lesu, ataupun nanti bisa kekurangan gula darah dan bisa meninggal juga, teman-teman ya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah gangguan pola tidur ya. Ini yang terakhir, karena yang penting kan pasien sudah mengalami, sudah tidurlah walaupun 5 jam atau beberapa jam kan udah tidur, udah mending lah, udah dapat merefresh otaknya, seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi kita memprioritaskan diagnosa itu berdasarkan ini teman-teman ya. Catat teman-teman ya, berdasarkan diagnosa yang aktual. Yang kedua adalah potensial teman-teman ya. Diagnosa aktual itu diagnosa adalah yang sekarang sedang terjadi di pasien, seperti itu. Kalau potensial itu apa? Potensial itu adalah resiko atau yang berpeluang terjadi seperti ini ya, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman nanti menemukan diagnosa keperawatan yang misalnya resiko infeksi seperti itu, jangan diletakkan di prioritas paling utama, jangan. Yang resiko ditempatkan di akhir. Karena apa? Karena resiko itu kan belum tentu akan terjadi, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi kita utamakan yang diagnosa aktual atau yang sedang terjadi ya. Karena resiko kan belum tentu, oh ini akan infeksi, itu kan kita nggak tahu, itu kan baru resiko ya, seperti itu. Jadi kita tempatkan di paling akhir kalau resiko, kalau potensial, teman-teman. Kalau aktual tetap kita utamakan, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke intervensi, teman-teman. Ya, ini prosesnya agak rumit sedikit ya. Ini teman-teman harap jangan di-skip dulu, teman-teman ya. Intervensi perawatan ini agak sedikit riuh, seperti itu. Ya. Ini tabelnya, formatnya seperti ini, teman-teman. Ini ada tanggal, ada diagnosa keperawatan, tujuan dan kriteria hasil, intervensi, dan tanda tangan. Tanda tangan sangat penting, teman-teman. Oke. Terus ini pada tanggal 3 ya, teman-teman ya. Jadi pada saat pengajian kita langsung mendiagnosa, langsung membuat intervensi juga pada tanggal 3-nya. Terus diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Karena tadi yang diutamakan adalah bersihan jalan nafas, jadi kita utamakan dulu bersihan jalan nafas dulu yang kita garap, seperti itu. Oke. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan ya. Berhubungan dengan itu kan penyebabnya ya. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Seperti itu. Terus untuk tujuannya di kolom ini tulisannya ini
kayak setelan dari sana teman-teman ya. Ini teman-teman misalnya mau membuat askum juga seperti ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas pasien itu membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut. Seperti itu. Jadi ini bagian tujuan ini kita lihat di buku SLKI teman-teman ya. Kalau intervensi ini pakainya Siki. Seperti itu. Ya. Jadi setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, berarti 3 hari teman-teman ini ya. 3 kali 24 jam sama dengan 3 hari berarti ini. Sama dengan 3 hari. Ya, diharapkan bersihan jalan nafas klien membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut ya. Terus tabel ini didapatkan dari mana ini? Indikator awal tujuan didapatkan dari mana? Kita lihat di SLKI teman-teman. Di standar luaran keperawatan. Teman-teman buka, coba. Teman-teman buka ya. Seperti itu. Oke, kita buka dulu. Oke. Di buku SLKI ini teman-teman, ini ada 2 daftar isi teman-teman ya. Ini ada daftar luaran keperawatan ya. Yang paling depan ada daftar luaran keperawatan, yang daftar isi paling yang ini selanjutnya adalah daftar tautan SDKI dan SLKI. Ya seperti itu. Yang pertama kita cari dulu adalah daftar isi yang daftar tautan SDKI teman-teman ya. Kita cari kata atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita cari teman-teman di sini. Oh, ini paling atas teman-teman. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Halaman 154. Halaman 154 kita cari teman-teman. Halaman 154. 154 kita cari coba. Oke. Ini di halaman 154. Coba tadi mana sih? Oh ini, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ketemu teman-teman ya. Bersihan jalan nafas efektif. Ini ada kalimat bersihan jalan nafas, ada kontrol gejala, ada pertukaran gas, ada respon alergi lokal, ada respon alergi sistematik, respon ventilasi mekanik, dan tingkat infeksi teman-teman ya. Kita buka yang ini teman-teman, yang bersihan jalan napas, ya. Kita cari buka lagi di buku paling depan teman-teman ya, di daftar isi paling depan, di daftar luaran keperawatan ya, di daftar isi daftar luaran keperawatan, ya teman-teman ya. Kita cari kata bersihan jalan napas, kita cari bersihan jalan napas. Ini di halaman 18, teman-teman. Di halaman 18. Ya. Di sini di halaman 18 ini ada tabel-tabelnya, teman-teman. Tabel yang sesuai dengan ini, teman-teman ya, yang ini. Indikator, awal, tujuan, seperti itu. Oke. Di sini ini ada tabel indikator, awal dan tujuan. Ini format dari kita sendiri teman-teman ya. Kalau di sini kan cuma ada parameter kayak menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Seperti itu ya. Di sini saya membuat 2 kriteria teman-teman ya. Di sini ada kalimat batuk efektif teman-teman. Ya. Ini di tabel ini ada kalimat batuk efektif ya. Di buku ada kalimat batuk efektif. Seperti itu teman-teman ya. Batuk efektif. Kita tulis di sini teman-teman. Batuk efektif di tabel. Terus apalagi frekuensi jalan napas. Kita ketik lagi di sini. Seperti itu. Terus kriteria 2 apa di sini? Di buku ada produksi sputum. Nah, kita tulis juga di sini produksi sputum. Terus ada dyspnea juga. Dyspnea adalah agak sesak nafas. Kita masukkan aja nggak apa-apa.
Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Jadi kita memasukkan indikator ini sesuai dengan keluhan pasien saja teman-teman. Jadi ini tabel yang ada di buku nggak usah dimasukin semua, nggak apa-apa. Kita sesuaikan dengan pasien, keluhan pasien seperti itu. Ya, jadi cukup dua aja teman-teman, dua kriteria aja. Ini batuk efektif, frekuensi napas, dan kriteria yang kedua adalah produksi sputum, dyspnea teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah tujuan kita teman-teman. Tabel ini menunjukkan tujuan kita ya. Ini seperti ini. Batuk efektif ini awalnya ini ada keterangannya teman-teman di bawah sebentar. Ya. Untuk kriteria 1, ini untuk angka 1, nilai 1 adalah menurun. Nomor 2 cukup menurun, 3 sedang, cukup membaik, 5 adalah meningkat ya teman-teman. Ya. Untuk batuk efektif ini awalnya angka awalnya adalah 2, yaitu cukup menurun teman-teman. Itu tujuan kita berapa? Tujuan kita 4 lah, dibuat 4 aja. 4 itu apa? Nilainya apa? 4 adalah cukup membaik. Ya. Nggak usah muluk-muluk sampai meningkat lah. Cukup membaik dulu nggak apa-apa, cukup membaik ya seperti itu. Cukup membaik ya. Seperti itu. Terus frekuensi napas seperti apa? Awalnya berapa? 3. Tujuan kita menjadi 5 seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk produksi sputum dari 3 menjadi 5. Intinya menurun, ini menurun lah. Seperti itu. Terus untuk di tabel atau kolom bagian ini intervensi teman-teman ya, ini menggunakan buku Siki ya atau standar intervensi teman-teman. Kita buka lagi Siki, kita ambil Siki. Ya, kita ambil Siki teman-teman. Standar intervensi. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada 2 daftar isi teman-teman. Ada 2 daftar isi ya. Yang pertama kita buka dulu. Ini ada daftar intervensi keperawatan yang paling depan. Terus daftar isi yang kedua ada daftar tautan SDKI juga teman-teman ya. Pertama kita buka yang daftar tautan SDKI dulu teman-teman ya. Daftar tautan SDKI dulu seperti itu ya. Di sini kita lihat yang pas itu apa sih? Ya. Daftar tautan SDKI. Daftar tautan SDKI kita cari diagnosanya dulu teman-teman. Cari diagnosanya. Bersihan jalan napas kita cari bersihan jalan napas di sini. Kita cari bersihan jalan napas. Ya, bersihan jalan napas tidak efektif ini di halaman 453. 453 teman-teman. 453. Kita buka dulu. Nah, di halaman 453. Oh, ini halaman 454 ya. Di sini ada keterangan latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi dan sebagainya teman-teman ya. Jadi di sini adalah tujuan kita. Tindakan kita akan melakukan apa? Ya. Di sini ada latihan batuk efektif teman-teman. Latihan batuk efektif ya ini teman-teman ya. Ini saya blok. Latihan batuk efektif. Kita cari di daftar isi yang depan tadi teman-teman. Daftar isi yang ini. Daftar intervensi keperawatan. Teman-teman buka. Kita cari latihan batuk efektif. Kita cari di bagian L. L adalah latihan batuk efektif teman-teman. Latihan batuk efektif bagian L. L. Latihan batuk efektif ini di halaman 142 teman-teman. Di halaman 142. 142. Mungkin bagi teman-teman yang ketinggalan atau belum paham nanti bisa membuka video ini kembali ya. Ini memang agak rumit,
Agak rumit sebentar. Benar agak rumit. Ini bukan juga bolak-balik teman-teman ya. Bukannya juga nggak apa namanya yang searah, tapi ini bolak-balik. Jadi yang bikin bingung ini sebenarnya. Ya. Kita buka di tadi halaman berapa tadi sih lupa. Latihan jalan nafas. Latihan jalan nafas di halaman berapa tadi ini? Latihan jalan nafas. Latihan batuk efektif, sorry teman-teman. Di halaman 142. Ya. Ya, ini latihan batuk efektif sudah ketemu teman di halaman 142. Ini teman-teman jangan lupa di tabel dikasih ini teman-teman kodenya. Bagian atas pojok kanan atas ini ada kode 1.01006. Teman-teman tulis di sini teman-teman. Ya, di Microsoft Word di tabel ini kolom ini ditulis apa namanya kodenya juga. Ya. Terus kita tulis ini teman-teman, ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Kita tulis semua teman-teman di sini. Kita tulis di sini. Nah ini. Observasi, ada identifikasi kemampuan batuk, terus ada monitor adanya retensi seputum, monitor tanda dan gejala infeksi, saluran napas dan sebagainya ya. Kita sesuaikan dengan pasien aja nggak apa-apa seperti itu. Kalau misalnya ditulis semua nggak apa-apa, tapi kan terlalu banyak. Kita sesuaikan dengan pasien saja. Di sini kan untuk observasi itu ada 4 poin, tapi di sini kita cuma menuliskan 3, nggak apa-apa, sesuai dengan keadaan pasien. Terus terapeutik apa? Tulis di sini juga atur posisi semivolar, pasang perlak dan bengkok dan sebagainya teman-teman, ya seperti itu. Nah, selain itu, selain kita latih batuk efektif, apa yang perlu kita lakukan lagi teman-teman? Itu melakukan manajemen jalan nafas. Kita buka lagi yang tadi, muter lagi kan, seperti itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Ini manajemen jalan nafas. Ya, buka lagi di halaman 454 yang tadi kita buka. Ya. Tadi kan kita melakukan proses ini teman-teman, menuliskan latihan batuk efektif. Kita di sini bentuk juga, tulis juga manajemen jalan nafas ya. Setelah itu kita buka lagi di daftar isi. Di daftar intervensi keperawatan yaitu manajemen jalan nafas, kita buka M. Di urutan M, manajemen jalan nafas. Di halaman 187 teman-teman. 187. Manajemen jalan nafas. Ya, manajemen jalan nafas. Mana ini? Oh, ini paling bawah. Ya, ini ada tindakannya observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Sesuai dengan ini teman ditulis di sini. Jangan lupa kodenya juga ditulis 1.0.1 1.01011 ya. Terus bagian observasi apa saja di sini? Di sini ada monitor pola nafas, terus monitor bunyi nafas dan sebagainya teman-teman ya. Kalau kita bahas satu persatu bakal lama banget asli. Ya. Terus ini intervensi ini teman-teman ya, penulisannya ini berdasarkan ONEC yang kita pelajari tadi pas awal-awal itu ONEC. Yaitu pertama O itu adalah observasi teman-teman. O adalah observasi, ini observasi. O terus N ONEC, N-nya adalah nursing. Nursing sama dengan terapeutik ya. Tindakan perawat itu apa sih? Terus E adalah edukasi, ini edukasi. Edukasi kita ke pasien. Terus C kan ONEC. Terakhir adalah C. C itu adalah kolaborasi, collaboration. Kolaborasi kita dengan dokter teman-teman ya, atau dengan teman-teman nakes yang lain seperti itu. Ya, ini diagnosa yang berjalan nafas. Terus yang kedua adalah nausea. Nausea berhubungan dengan rasa makanan tidak enak. Ya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 34 jam, diharapkan tingkat nafsu makan membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut, teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa buka lagi di bagian SLKI-nya. Ya, di SLKI-nya buka lagi. Kayak tadi teman-teman sama kok, sama. SLKI kita buka. Yang nausea. Di daftar isi bagian daftar tautan SDKI kita cari kata nausea. Nausea. Di halaman 173 nausea. 173. Ya. Nausea di sini ya. Ini di sini ada kalimat tingkat nausea, fungsi gastrointestinal, keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, kontrol mual muntah, nafsu makan, dan sebagainya. Kita pilih salah satu teman-teman. Bisa kita pilih tingkat nausea, bisa kita pilih nafsu makan, bisa kita tulis kontrol mual sesuai dengan pasien saja teman-teman ya. Kita buat tabel kayak tadi lagi lah ya. Ini keinginan makan, ini awalnya adalah 2 menurun ya. Tujuan kita menjadi 5. Jadi keinginan makan agak lebih menaik, ada naik lah seperti itu. Jadi diharapkan ada peningkatan nanti teman-teman dari angka 2 menjadi angka 5 seperti itu. Terus untuk ini bagian kolom intervensinya. Di bagian kolom intervensinya kita cari di buku Psiki lagi teman-teman. Di buku Psiki ya. Ini kita lihat lagi, kita cari lagi nausea lagi teman-teman. Kita cari nausea. Ini di daftar isi bagian daftar tautan SDKI. Kita cari kata nausea. Nausea mana coba kita lihat. Nausea halaman 484. 484. Nah, di sini ada nausea 485 malah. Di sini ada kata intervensi mual utama, ada manajemen mual, ada manajemen muntah, dan sebagainya di bawah. Kita pakai yang manajemen mual, teman-teman. Manajemen mual ini, sehingga blok. Terus kita cari di bagian depan lagi, di daftar isi. Kita cari manajemen mual, kata manajemen mual. Di daftar intervensi ya. Kita lihat manajemen mual. Di mana coba? Manajemen mual. Di halaman 197. Ini manajemen mual ya. Di sini terdapat juga seperti observasi, terus terapeutik, edukasi, dan kolaborasi teman-teman ya. Teman-teman tulis semua, copy di sini semua, di tabel, di kolom. Tapi ingat jangan ditulis semua, sesuaikan dengan pasien saja. Ini keluhan yang sama di pasien kita tulis di sini, nggak usah ditulis semua kebanyakan. Seperti itu. Terus selanjutnya begitu juga dengan diagnosa yang terakhir, yaitu gangguan pola tidur. Sama kok, sama semua. Intinya sama. Nanti barangkali yang teman-teman belum paham mengenai SLKI atau Psiki dan SDKI nanti bisa tanya di sesi terakhir teman-teman ya, di sesi tanya jawab nanti. Soalnya ini benar-benar rumit, agak rumit sedikit. Mungkin yang belum terbiasa memakai ini agak mungkin pusing. Juga pas awal-awal juga pusing pas belajar. Tapi karena rasa penasaran jadi insya Allah bisa. Terus belajar nggak apa-apa. Terus setelah intervensi selesai teman-teman, kita masuk ke bagian implementasi ya. Pengkajian sudah, diagnosa keperawatan sudah kita tulis, intervensi sudah selesai, masuk ke bagian implementasi teman-teman.
Implementasi ini adalah tindakan kita ke pasien, ya. Ini implementasi berarti kan tadi kan untuk intervensinya kan 3 hari teman-teman ya, 3 kali 24 jam. Berarti untuk implementasinya juga 3 hari ya. Kita buat per hari nanti tabelnya seperti itu teman-teman ya. Ini implementasi hari ke-1 pada tanggal 3 Februari 2021 ya. Ini jangan lupa kolomnya ada waktu, diagnosa, implementasi, respon pasien teman-teman ya, dan tanda tangan perawat. Seperti itu. Terus untuk waktunya teman-teman, waktunya dari mulai jam 7, kita kan operan jaga ya, pelusan jam 7. Kita tulis menerima operan jaga dari jaga malam. Ini operan diterima. Tanda tangan, misalnya Safitri atau siapa. Terus jam 8, ini adalah mengidentifikasi kemampuan batuk, seperti itu, memonitor tanda dan gejala infeksi saluran napas. Ya, ini untuk angka 1 ini adalah diagnosa pertama, teman-teman. Jadi diagnosa pertama itu apa? Bersihan jalan napas, ya. Terus yang kedua apa? Nausea. Berarti nanti dosisnya 2, gitu, ya, sesuai dengan diagnosanya apa. Kalaupun mau dibikin tadi diketik kayak kalimat biasa nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pakai kode angka 1 nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya, jadi ingat teman-teman ya, di bagian implementasi ini kalimat yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Ya, contoh tadi teman-teman ya, tadi di intervensi kata ini kalimat ini mengidentifikasi, tadi kan identifikasi bukan mengidentifikasi ya. Berhubung ini di kolom atau di bagian implementasi, kalimatnya berubah menjadi kalimat aktif. Ya. Tadi kan di intervensi kita temukan kalimat mana sini ya, identifikasi. Kita lihat lagi biar nggak bingung ya, bentar. Di mana sih? Nah, ini teman-teman. Identifikasi kemampuan batuk. Tapi kalau misalnya itu kan kita semua apa namanya ya? Jadi semua intervensi yang ada di sini teman-teman ya, lebih baiknya kita tulis di bagian implementasi teman-teman ya. Soalnya ini kan rencana kita. Di rencana kita harus ditulis di implementasi. Misalnya identifikasi kemampuan batuk kita tulis di tabel implementasi, tapi berubah menjadi kalimat aktif, yaitu ditambahi huruf me, jadi mengidentifikasi kayak gitu. Terus monitor, jadi memonitor seperti itu. Terus atur, jadi mengatur. Pasang, jadinya memasang. Buang, jadinya membuang. Edukasi, jadinya mengedukasi, menjelaskan, menganjurkan seperti itu. Jadi semua akan lebih baiknya ditulis di bagian implementasi saja, nggak apa-apa ya. Jadi di bagian kalimat di bagian intervensi ini bila perlu nanti dimasukkan di bagian implementasi karena itu kan tindakan kita, rencana kita. Jadi rencana kita akan diimplementasikan atau diaplikasikan ya, seperti itu. Kalau kita udah mulai diimplementasi udah agak mendingan, teman-teman. Yang paling rumit itu di bagian intervensi, jujur di paling ribet itu di bagian intervensi. Mubeng-mubeng lah, muter-muter. Seperti itu. Kita kembali ke implementasi, teman-teman. Ya, coba ini. Ini kita temui kalimat mengidentifikasi. Ya. Tadi kan di intervensi kan kalimatnya identifikasi, bukan mengidentifikasi. Ya karena kita di sini menggunakan kalimat aktif. Jadi kalimatnya aktif. Jadi kita mengidentifikasi ya seperti itu. Terus respon pasien gimana ini? DS-nya. Mengidentifikasi kemauan batuk. DS pasien mengatakan batuk terutama pada malam hari. Jelas teman-teman seperti itu. Terus yang kedua memonitor adanya retensi sputum. Tulis ini respon pasien itu apa seperti itu. Terus selanjutnya jam 8.25
ini masih diagnosa pertama teman-teman ya. Memberikan terapi oksigen 3 liter. Terus pasien respon pasien adalah pasien mengatakan nyaman, kan nggak terlalu sesek. Terus DO-nya apa? Pasien tampak kooperatif. Manut lah intinya seperti itu ya. Terus jam 8, terus jam 8.30 masih diagnosa pertama teman-teman. Memberikan posisi semivolar ya. Ini setengah duduk teman-teman. Semivolar itu setengah duduk. Pendidikan posisi semivolar. Terus pasien bilangnya apa? Pasien mengatakan nyaman dengan posisi setengah duduk. Begitu. DO-nya apa? Boleh dikosongi, boleh juga diisi. Pasien tampak kooperatif, pasien tampak nyaman dengan posisi semivolar seperti itu. Terus 8.35 ditulis juga menganjurkan pasien memenuhi asupan cairan, air hangat dan sebagainya. Terus jam 8.40 ini kita masuk ke diagnosa yang kedua ya. Kita melakukan tindakan sesuai dengan diagnosanya yang kedua itu apa tadi? Nausea ya. Tindakannya apa aja ini? Mengidentifikasi pengalaman mual, mengidentifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup. Ini kata-kata ini, kalimat ini kita dapat dari intervensi tadi teman-teman. Kita copy di sini seperti itu. Tapi jangan lupa kalimatnya jadi kalimat aktif di sini ya, seperti itu. Terus untuk selanjutnya jam 8.50 pas menganjurkan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Ini DS pasien mengatakan akan melakukan anjuran dari perawat. Terus DO-nya pasien tampak kooperatif, nggak apa-apa. Terus jam 3, jam 9, ini masuk ke diagnosa ketiga, yaitu gangguan pola tidur. Kita akan melakukan apa ke pasien? Itu mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. Pasien mengatakan saat sakit, pasien tidur 5 jam per hari. Seperti itu. Terus jam 9.15 menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Ini edukasi kita ke pasien. Ya. Terus pasien bilang apa? Pasien mengatakan memahami penjelasan perawat. DO-nya apa? Pasien nampak kooperatif seperti itu ya. Terus jam 9.20 pas mengajarkan cara non farmakologi yaitu dengan mendengar murotal Al-Qur'an atau mungkin musik dan sebagainya ya. Biar nanti pasien itu merasakan rileks atau kenyamanan seperti itu teman-teman ya. Terus jam 11 kita balik lagi ke diagnosa yang pertama nggak apa-apa. Jadi sehari full 8 jam shift ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan tindakan perawatan ya. Jadi 3 diagnosa ini, 3 rencana perawatan ini kita implementasikan semua seperti itu teman-teman ya. Jangan udah buat intervensi tapi kita nggak melakukan tindakan, percuma nggak guna lah teman-teman ya. Kita udah capek-capek membuat rancangan, terus membuat rencana tindakan tapi nggak dilakukan, nggak diimplementasikannya buat apa sih seperti itu. Oke. Selanjutnya ini implementasi hari kedua teman-teman ya. Tadi sudah selesai implementasi hari kedua ke 1. Sekarang implementasi hari kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Februari. Berarti yang pertama kan tanggal 3, sekarang tanggal 4. Sama teman-teman ya, sesuai dengan shiftnya. Tadi kan shift pagi, yang pertama ini shift malam teman-teman. Ya shift malam. Ini menerima operan jaga. Terus kolaborasi medis memberikan terapi injeksi ya. Kita juga tulis juga teman-teman apa yang kita lakukan di sana ya. Tulis di sini aja nggak apa-apa. Walaupun tidak sesuai dengan intervensi, kita melakukan tindakan apa, kita tulis di sini teman-teman implementasi. Misalnya ini, memberikan terapi injeksi ranitidin. Ini kan tindakan kolaborasi ya. Kita tulis di sini, kita ketik di sini seperti itu. Terus monitor pola nafas, kita tulis juga. Terus selanjutnya mengidentifikasi pola nafas. Terus selanjutnya monitoring mual, kolaborasi medis. Ini pemberian nebulasi ya teman-teman ya, nebulizer ya.
terus pemberian ini terapi oral dan sebagainya. Jadi semua intervensi yang sudah kita rencanakan, kita aplikasikan teman-teman, kita lakukan ya kepada pasien seperti itu. Oke, semua sudah. Nah ini implementasi hari ketiga, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Februari. Ini implementasi hari terakhir teman-teman ya. Oke, sama seperti tadi, karena tindakan apa yang kita lakukan kita tulis di sini ya. Monitor saturasi, terus TTV pasien ditulis juga teman-teman ya, melakukan TTV pada jam sekian, melakukan TTV, mengukur TTV, hasilnya berapa ditulis di respons ini. Seperti itu. Misalnya monitor mengukur TTV tanda-tanda vital, saturasi 97, terus suhunya berapa, terus nadinya berapa, RR-nya berapa, seperti teman-teman ya, tekanan darahnya berapa. Teman-teman terus di sini semua ya, direspon seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman sesuaikanlah kayak tadi lagi seperti itu. Tindakan apa yang dilakukan dimasukkan ke implementasi. Terus ini tahap paling terakhir teman-teman. Ya. Tahap paling terakhir ini adalah evaluasi, teman-teman. Evaluasi keperawatan ya. Evaluasi juga per hari juga teman-teman ya. Per hari juga ya. Jadi sehari itu kita mengevaluasi tindakan keperawatan kita ya, seperti itu. Sehari ini sekali lah intinya seperti itu ya. Ya. Sorry. Evaluasi. Evaluasi hari pertama. Itu hari Rabu tanggal 3 Februari ya. Kolomnya seperti ini teman-teman, tanggal, nomor diagnosa, evaluasi dan tanda tangan perawat ya. Juga diingat teman-teman ya, diingat lagi bahwa evaluasi itu harus sesuai dengan format SWOT ya. S ini teman-teman ya. S O terus A dan terakhir adalah P. P adalah planning. Ya, ini P planning teman-teman ya, seperti itu. Sebenarnya ini adalah kalau standar sekarang ini agak lebih rumit daripada yang standar dulu. Seperti itu. Makanya saya agak lama belajar standar SDKI agak lama. Soalnya emang agak ribet sedikit tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat teman-teman ya. Evaluasi hari pertama teman-teman. Oke, kita mulai hari pertama. Saya sengaja pakai Microsoft Word biar teman-teman nanti nggak bingung. Soalnya kalau pakai PPT kan nggak terlalu jelas sih. Disingkat-singkat kan malah nggak jelas seperti itu. Hari pertama tanggal 3 ya. Kita evaluasi pada jam 11.30 teman-teman. Evaluasi S. S-nya pasien mengatakan setelah minum air hangat, pasien mencoba untuk batuk namun dahak masih sulit dikeluarkan. Maklum ya teman-teman ya, ini kan hari pertama, nggak langsung sembuh seperti itu ya. Pasien mengatakan setelah minum air, ya ini kan tadi kan edukasi kita menyuruh pasien untuk meminum air hangat. Ya. Terus pasien mengatakan setelah minum air hangat, pasien mencoba untuk batuk namun dahak masih sulit dikeluarkan seperti itu. Terus O-nya apa? Pasien tampak kesulitan untuk mengeluarkan dahak, kedalaman nafas sedang, tidak tampak usaha nafas tambahan. Kita tulis tanda-tanda vitalnya teman-teman. KU-nya gimana? Baik, cukup, ataupun lemah. Kita tulis kalau baik ya baik. Kesadarannya apa? Kompos mentis. Tekanan darahnya berapa? Ditulis. Nadi berapa? RR berapa? Suhu berapa? Saturasi berapa? Untuk A-nya ini adalah A sama dengan asesmen atau diagnosa keperawatan ya.
Masalah bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan sekresi yang tertahan belum teratasi ya. Ini ditambahi belum teratasi teman-teman. Ya, karena apa? Karena tadi pasien masih merasakan, ini masih mengatakan bahwa dahaknya itu masih susah dikeluarkan, jadi kan belum teratasi. Kita tulis belum teratasi seperti itu. Terus indikatornya yang tadi ditulis lagi teman-teman, yang diintervensi, yang di itu kolom intervensi ditulis lagi ya. Yang tadinya 2, tujuannya kan 4 ya, seperti itu. Terus akhirnya pada evaluasi pertama ini kan cuma dapat 2, jadi belum dapat apa-apa, belum nyampe 3 can lah. Ini hari pertama ya maklum lah, maklum kita belum bisa membuat waktu efektif seperti itu ya. Waktu efektif awalnya kan nilainya 2, tujuannya kan 4, tapi berhubung ini hari pertama, jadi ininya lah pasien belum merasakan perubahan lah. Jadi nilainya masih 2 teman-teman. Begitu juga dengan frekuensi napas. Awalnya nilainya 3, tujuannya 4, tujuannya 5, tapi akhirnya ini masih 3 karena belum ada perubahan sama sekali seperti itu. Nanti kalau teman-teman lihat filenya akan lebih mudah lagi. Terus P adalah planning. Berhubung berhubung tadi masalahnya belum teratasi, maka kita lanjutkan intervensi teman-teman, lanjutkan intervensi seperti itu. Terus di bawahnya ini perlu tulisan apa? Ya ini adalah intervensi teman-teman ya, di bagian intervensi. Ataupun kita bisa sesuai dengan kondisi pasien lah, nggak sesuai dengan SJKI nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di sini lagi, teman-teman buka di SIKI teman-teman, standar intervensi. Lihat lagi di sini. Tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya itu apa sih? Ya, lanjutkan intervensi. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Yaitu memonitor pola nafas, monitor adanya retensi sputum, monitor saturasi, terus ajarkan teknik batuk efektif dan kolaborasi pemberian obat seperti itu. Ini tindakan selanjutnya teman-teman. Ini kalimat ini adalah planning atau rencana kita selanjutnya apa seperti itu. Terus diagnosa kedua yaitu nausea teman-teman ya. Pasien mengatakan mual terasa saat hendak menyantap makanan. Pasien mengatakan tidak dapat menghabiskan porsi makanan yang tersedia. Maklum lah, ini baru 1 hari, belum ada 1 hari. Jadi masih belum ada perubahan ya. Ya, jadi ini belum teratasi teman-teman. Jadi tadi indikatornya keinginan makan yang tadinya nilainya 2, tujuannya 5, dan hasil akhir sekarang hari ini adalah 2, masih 2 karena belum ada perubahan yang signifikan seperti itu. Terus planningnya apa ini? Kita melanjutkan intervensi. Ini monitor mual, monitor asupan nutrisi. Ini bisa lihat di bagian intervensi di atas nggak apa-apa. Ataupun lihat di buku ini lagi nggak apa-apa. Lihat lagi. Intinya planning selanjutnya apalah yang harus kita lakukan seperti itu. Terus yang diagnosa ketiga, pasien mengatakan saat sakit pasien tidur 5 jam per hari. Pasien mengatakan mengalami gangguan tidur terutama pada malam hari dikarenakan suhu ruangan yang terasa dingin seperti itu. Pemeriksaan fisik mata bentuk simetris, tidak ada konjungtivitis, kornea berwarna hitam, pupil isokor. Hanya apa? Gangguan pola tidur ini juga belum teratasi ya. Ini juga indikatornya masih sama lah, belum ada perubahan. Terus evaluasi kedua, pasien mengatakan batuk berkurang, namun dahak masih sulit untuk keluar. Ya, jadi ini batuknya sudah berkurang, tapi dahaknya masih susah dikeluarkan, teman-teman ya. Terus masalah keperawatannya apa ini?
masalah kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan teratasi sebagian. Kok sebagian? Ya karena tadi apa namanya? Karena batuknya itu sudah berkurang. Ya mending lah daripada yang kemarin seperti itu. Tapi ini ada juga yang mengatakan jika misalnya pasien itu belum teratasi sepenuhnya, tidak boleh menuliskan teratasi sebagian, ditulis aja belum teratasi. Tapi ini ada versi lagi, lain lagi. Tapi kalau saya ini masih pakai ini teman-teman. Kalau misalnya pasien itu masih intinya sudah ada perubahan sedikit, tetap kita tuliskan teratasi sebagian aja seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya ke masalah kedua. Masalah yang kedua, coba. Coba kita langsung ke ini teman-teman. Intervensi yang terakhir aja lah. Coba kita lihat. Intervensi yang terakhir yaitu hari ketiga teman-teman ya. Tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari, oke. Tanggal 5 Februari ini diagnosa yang pertama. Pasien mengatakan batuk berkurang, namun dahak masih susah dikeluarkan teman-teman ya. Jadi masih susah dikeluarkan. Terus untuk hanya apa? Masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan sekresi tertahan, teratasi sebagian ya. Jadi benar-benar belum teratasi. Pasien pulang belum teratasi sepenuhnya, nggak apa-apa sih. Nanti tetap kita lanjutkan seperti pendidikan kesehatan dan terapi obat-obatan tetap kita lanjutkan, nggak apa-apa. Ya. Tadi untuk indikatornya batuk efektif yang tadinya nilainya 2, tujuannya 4, kita cuma dapat 3 aja. Jadi belum sepenuhnya pasien itu sembuh seperti itu untuk masalah batuknya. Terus untuk planningnya apa? Untuk planningnya adalah ini teman-teman. Tetap kita mau sama kayak yang tadi di atas atau beda lagi nggak apa-apa sih. Sebetulnya sih harus ganti untuk planningnya teman-teman. Karena apa? Karena planning yang kemarin kita lakukan ternyata tidak berhasil. Ngapain diulang lagi? Mending kita ganti seperti itu. Ya, jadi nggak usah sama planningnya. Terus diagnosa kedua, pasien mengatakan mual berkurang, nafsu makan kembali normal. Pasien terlihat dapat menghabiskan porsi makanan yang disediakan. Hanya apa? Nausea yang tidak enak teratasi teman-teman ya. Jadi ini teratasi, masalahnya teratasi ya. Untuk indikatornya keinginan makan yang tadinya nilainya 2, tujuannya 5 dan alhamdulillah akhirnya dapat poin 5 juga. Karena apa? Karena pasien sudah mulai merasakan enak dalam makannya seperti itu. Nafsu makannya sudah kembali normal seperti itu. Terus asupan makanan ini yang tadinya nilainya 2, tujuannya 5, kita dapat poin 5 juga seperti itu. Oke, untuk selanjutnya berarti ini kan teratasi teman-teman ya. Kalau teratasi berarti kita hentikan intervensi. Sudah nggak usah ada planning lagi. Ngapain ada planning? Ada planning. Toh ini sudah teratasi. Ngapain ada planning seperti itu ya. Misalnya asuhan keperawat intinya tindakan keperawatannya sudah teratasi di hari kedua. Sudah di hari ketiga nggak usah ditulis lagi, nggak usah. Ngapain sih? Sudah teratasi nggak usah ditulis lagi seperti itu ya. Misalnya gini tadi gangguan pola tidur di hari kedua sudah teratasi, berarti di hari ketiga di bagian evaluasi sudah cukup, nggak usah ditulis lagi, cuma menuliskan 2 tadi aja, berarti bersihan jalan napas dan nauseanya saja seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk asuhan keperawatan itu teman-teman ya, meliputi tadi pengkajian, terus analisa data, intervensi, implementasi, dan evaluasi teman-teman ya. Seperti itu. Pokoknya pesan dari saya, jika teman-teman nanti praktik ataupun melakukan stase di rumah sakit, jangan membuat kayak data
palsu atau data siluman teman-teman ya. Karena apa? Nanti pasti ketahuan, oh ini kamu ngarang nih, nggak sesuai dengan pasiennya. Karena apa? Karena pembimbing rumah sakit pasti akan tahu pasiennya itu seperti apa sih, kondisinya seperti apa kan tahu. Jadi nanti kalau baca laporan kalian nanti tetap bisa terbaca lah, oh ini katanya ngarang seperti itu. Misalnya pun mau ngarang ya harus sesuai dengan apa namanya ya, yang nggak terlalu itu banget lah, nggak terlalu terlihat ngarang banget seperti itu. Buat teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit, terima kasih teman-teman mau gabung di sini. Ya di sini bukan seminar, bukan apa, di sini hanya sharing-sharing, diskusi bersama mengenai SDKI, SLKI dan SIPI dalam menerapkannya di asuhan keperawatan, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman senior yang dulu masih menggunakan